Shalom. Shalom. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, atau Mazmur pasal 33 ayat 5b. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya, kita bernyanyi baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dan dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak. Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. See
pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32, demikian bunyinya, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende 182. Diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setia-Mu kepada kami, dan janganlah biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami, dan ampunilah dosa kami. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berberat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Marilah kita membaca secara responsoria. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat 19, mari kita bersama-sama bacanya. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Siapa? Langsung. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 826. Bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di bait-Mu yang suci ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau hari ini kekal selamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, saudara-saudara kami. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semuanya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama
sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada di rumah maupun yang ada di bait suci saat ini. Minggu ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohani Jahobado tanoon, mengingatkan kita kasih setia Tuhan kepada bumi ini dan seluruh ciptaannya. Sama seperti seorang anak kepada bapa, kasih setia Allah kepada seluruh ciptaannya. Jika seorang anak melakukan kesalahan, apakah seorang bapa tidak bisa marah? Apakah seorang bapa tidak bisa menghukumnya? Apakah jika seorang anak dihukum oleh bapa bukan berarti dia mengasihinya? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kira-kira seperti itulah penjelasan Paulus dalam perikop ini terhadap bangsa Yahudi. Tadi dikatakan, apakah kelebihan orang Yahudi? Jelas dijawab oleh Paulus, banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Paulus mengakui bahwa bangsa Israel yang pertama menerima hukum Taurat melalui 2 loh batu. Tetapi walaupun bangsa itu menjadi bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi Allah, apakah mereka sesuka hatinya untuk melakukan dosa atau kejahatan? Atau bahkan apakah karena mereka melakukan sunat, melakukan hukum Taurat, itu menjadi kelebihan bagi mereka? Makanya dikatakan tadi, jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Paulus dengan tegas mengatakan, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, menunjukkan bahwa ketidaksetiaan manusia tidak dapat mempengaruhi kesetiaan Allah. Ketidaksetiaan bahkan kejahatan manusia tidak mampu mempengaruhi keadilan dan kebenaran Allah. Mengapa Paulus menuliskan surat ini? Karena memang sebelumnya bangsa Yahudi selalu mempertentangkan bahwa mereka adalah bangsa yang melakukan adat istiadat, yang melakukan sunat, yang melakukan hukum Taurat.
Karena itu Paulus menegaskan bahwa manusia itu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena iman kepercayaan manusia, makanya Allah menyelamatkan manusia itu sendiri melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan saat ini tidak hanya bangsa Yahudi, bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tetapi kita juga adalah umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikasihi Allah. Apakah sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikasihi Allah, kita menjadi suka-suka untuk melakukan dosa kejahatan karena kita berpikir Allah mengasihi kita? Allah didokon holan asini rohani debata Jehovah do ubahen napaluhon hita sian dosa hamatian. Terus kita berpikir kita bebas melakukan dosa? Sekali-kali tidak. Tetapi Allah menuntut kita, bahkan kita ditekankan untuk mempunyai tanggung jawab sebagai anak-anak Allah, mempunyai tanggung jawab sebagai bangsa pilihan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ingin memetik pelajaran melalui firman Tuhan pada saat ini bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini, besok, hingga selama-lamanya kasih Allah tetap kepada kita manusia, bahkan ke seluruh bumi ciptaannya. Tetapi walaupun Allah mengasihi kita, walaupun Allah memilih kita menjadi anak-anaknya melalui tebusan Yesus Kristus dan melalui baptisan kudus, kita menjadi mati dan bangkit bersama Yesus Kristus. Kita menjadi pewaris ahli kerajaan sorga. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah dilepaskan, menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah selayaknya kita menunjukkan sebagai sikap orang-orang yang sudah ditebus. Jadi mulu ta'ulah hope akan adinggan, ta'ulahon ro tu bagasan joro, martangiang ro tu dibata, bahkan akapati kita ulahon, dada patuduhon bahwa itu kelebihan kita. Dada anak patuduhon asa au lebih dikasihi Allah daung. Alai patuduhon songon halak naung di palua de batado, songon halak naung majalo asini rohani de bata di bagasan parmuluta ikon patuduhonota marhite sikap dohot pangalahota di bagasan parmuluta halani i papakilalahon holong dohot asini rohani de bata kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Berikutnya yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan saat ini, dengan melihat keadaan yang terjadi di negara kita, bahkan di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, wabah virus corona yang belum berakhir hingga pada saat ini. Pertanyaan bagi kita, apakah Tuhan masih mengasihi kita? Apakah Tuhan masih mengasihi bumi ini? Apakah Tuhan masih mengasihi seluruh ciptaannya? Jika Tuhan mengasihi bumi ini, mengapa Dia membiarkan keadaan ini terjadi? Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan untuk kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang mengikut Kristus. Karena keadaan yang terjadi, banyak mengeluh, banyak merasakan dampak dari virus corona, mungkin pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, perekonomian semakin memburuk
dan banyak lain lagi yang membuat kita merasa, Tuhan, apakah Engkau masih mengasihi kami? Tuhan, apakah Engkau mengasihi bumi ini? Seperti nama minggu itu mengingatkan kita kembali, dikatakan Gog asini rohani Jehovah do portibion. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Apakah dengan keadaan yang terjadi kita masih melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin memang banyak kerugian, banyak penderitaan, banyak keluhan. Tidak bisa kita pungkiri kenyataan itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di balik semua keterpurukan, di balik semua kelemahan yang kita rasakan, banyak juga pelajaran-pelajaran bahkan hikmah yang bisa kita ambil melalui keadaan saat ini. Apa saja itu? Mungkin kita semakin sadar untuk meningkatkan kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan. Kalau pemerintah menganjurkan tetap cuci tangan, kita semakin menyadari arti kebersihan itu. Jika kita harus keluar, mungkin pulang dari luar kita harus lebih lagi mandi, membersihkan diri sendiri. Supaya apa? Supaya terhindar dari virus tersebut. Itu adalah hikmah atau pelajaran. Atau apalagi yang bisa kita ambil melalui keadaan saat ini. Meningkatnya hubungan antara keluarga, anak dengan orang tua. Mungkin selama ini orang tua tidak sempat untuk mendidik anak. Sekarang justru orang tua yang sebagai guru di rumah. Mungkin tidak pernah melakukan kebaktian atau ibadah di rumah, tapi saat ini mengharuskan adanya persekutuan. Itu adalah hikmah. Itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil melalui keadaan saat ini. Kemudian apalagi pelajaran atau hal positif yang bisa kita ambil? Oksigen semakin bersih melalui informasi yang kita dengar, karena mengurangi untuk keluar rumah. 4 miliar manusia di dunia ini mengurangi keluar rumah, itu membuat oksigen itu bersih, bumi itu semakin sehat, kemacetan berkurang. Itu adalah hal-hal yang baik yang bisa kita petik melalui keadaan saat ini. Dan berikutnya, kita semakin disadarkan bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan. Baik miskin atau kaya, baik kecil atau besar, kita merasakan semua dampak dari virus ini. Karena itu saudara, kita tidak perlu menyombongkan diri. Kita tidak perlu lebih merasa hebat, karena apa? Ternyata kita semua sama di hadapan Tuhan. Sama seperti bangsa Yahudi, bangsa Israel. Mereka memang bangsa pilihan Allah, tetapi juga Allah menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Allah juga tidak menyenangi, bahkan membenci kejahatan, tetapi Dia mengasihi manusia itu sehingga Dia menyelamatkan melalui kematian Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu marilah kita setia. Orang yang merasakan kasih setia Tuhan adalah orang yang memang dia bertahan dalam pencobaan. Dia merasakan kasih setia Tuhan karena memang dalam kehidupannya juga dia mampu bertahan, bersyukur, dan tetap datang kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengeluh, kalau kita hanya menuntut, kalau kita hanya menyalahkan keadaan, kalau kita hanya berpikir negatif, maka kita yakin kita tidak akan merasakan kasih setia Tuhan. Kita tidak akan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi dengan datang kepada Tuhan, bersyukur, bahkan menikmati setiap keadaan, baik itu sulit, itu sudah meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan kita semakin mampu melewati hari-hari kita. Tanggal 22 April itu diperingati sebagai Hari Bumi. Jadi sesuai dengan firman Tuhan hari ini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita diminta sebagai manusia ciptaan Tuhan menjaga, bertanggung jawab
akan semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Sekali lagi kita diingatkan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi ciptaannya, Tuhan mengasihi bumi ini. Tetapi kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita percaya, Tuhan pasti memulihkan bumi ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca, yang sudah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan dalam kehidupan kami ini, terlebih untuk saat-saat sekarang ini, di masa-masa sulit, di mana virus corona Tuhan mewabah sampai ke seluruh dunia. Kasihani kami Tuhan, kasihani bangsa kami, bumi kami ini, bahkan seluruh ciptaan-Mu, agar kami benar-benar menyadari apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar merasakan bahwa Engkau mengasihi kami. Tuhan, jangan biarkan kami menjauh daripada-Mu, jangan biarkan kami Tuhan melakukan hal-hal yang tidak Engkau ingini, tapi biarlah melalui keadaan saat ini, kami semakin mendekat kepadamu, kami semakin datang bersyukur kepadamu, sehingga kami masih bisa melihat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati umatmu, terlebih jemaat HKBP Nomensen Pulau Brayan ini. Mungkin banyak dari mereka Tuhan yang kehilangan pendapatan, menurun pendapatan mereka, bahkan kehilangan pekerjaan. Kasihani mereka Tuhan, agar mereka mampu bertahan, mampu bersabar, bahkan mampu Tuhan melakukan hal-hal yang masih bisa mereka lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan seluruh para medis, seluruh aparat yang bertugas untuk mengurangi pembatasan Tuhan virus corona. Terlebih untuk pemerintah kami, presiden hingga sampai pemerintah terbawah Tuhan, agar kiranya berikan kesehatan, kebijakan Tuhan, sehingga badai ini, masalah ini cepat berlalu. Itulah kerinduan kami Tuhan, doa kami seluruh umat-Mu di dunia ini. Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami, setiap pergumulan kami, setiap masalah kami, Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Di atas segalanya ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Saya
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.